beberapa hubungan pasangan kata itu bisa dibagi menjadi 13 bagian. Oke. 13 bagian diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Kali ini kita akan membahas tentang tes analogi yang merupakan subtes dari tes intelijensia umum yang ada di tes CPNS. Oke, jadi terkait dengan soal analogi, kemarin kita sudah membahas bahwasanya soal ini diperlukan untuk menguji peserta dalam penentuan padanan kata yang sesuai dengan pola. Kata sesuai pola. Nah, pasti yang menjadi pertanyaannya adalah how atau bagaimana cara untuk menyelesaikan si tes analogi ini. Jadi caranya adalah kita perlu untuk mengidentifikasi atau mencari kesetaraan atau padanan kata yang ada pada soal. Jadi kita perlu untuk mencari hubungan antar kata dari pasangan kata yang diberikan di soal tersebut. Nah, pasangan kata tersebut itu memiliki hubungan tertentu. Jadi pasangan kata yang ditampilkan di soal itu memiliki hubungan tertentu, dan perlu digarisbawahi bahwa hubungan ini itu memiliki pola yang berbeda-beda di setiap soal. Oke, kemudian kesetaraan hubungannya ini, hubungan dari kata tersebut itu perlu untuk dianalisis secara cermat untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat. Maka dari itu, untuk kita bisa mengidentifikasi kesetaraan kata dan hubungan kata tersebut, maka diperlukan lagi pengetahuan umum dalam menyelesaikan soal ini. Nah, jadi biasanya beberapa hubungan pasangan kata itu biasanya dinyatakan dalam beberapa bentuk. Jadi, beberapa hubungan pasangan kata itu bisa dibagi menjadi 13 bagian. Oke. 13 bagian diantaranya sinonim, antonim, waktu, bagian dari, definisi, temuan, dan tokoh penemunya, kemudian istilah bidang pengetahuan, sebab dan akibat,
kata benda, dan kata sifat. Kemudian benda dan fungsinya. Panca indera dan penyakitnya. Mata uang dan negara. Urutan peristiwa. Nah, ke-13, hubungan ini itu bukan cuma 13 ini ya teman-teman. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa pola di tiap soal itu berbeda. Jadi sebagian besar hubungan yang muncul itu yang kakak sudah tuliskan di layar ini, dan mungkin saja ada hubungan di luar dari apa yang kakak tuliskan. Jadi sangat penting bagi kalian saat mengerjakan soal analogi untuk mengetahui hubungan kata yang diperlukan untuk menemukan jawaban dari soal tersebut. Nah, misal kita kasih contoh sebab akibat. Oke. Untuk sebab akibat, misal contohnya hujan. Titik 2, banjir. Kemudian contoh sinonim. Senang, bahagia, sedih. Berarti apa? Jadi teman-teman perlu memahami hubungan dari contoh soal yang diberikan, kemudian teman-teman harus menjawab kata yang rumpang ini sesuai dengan contoh hubungan kata yang sebelumnya. Kemudian misalnya antonim. Di antonim kita misal pakai senang, terus sedih. Kemudian kalau di sini marah berarti apa? Kayak gitu. Oke, jadi itu dia beberapa contoh yang bisa kakak berikan. Maka tentu tips dan trik untuk menyelesaikan soal seperti ini adalah teman-teman perlu banget untuk pertama teliti, kemudian yang kedua perbanyak latihan soal supaya teman-teman terbiasa dengan pola yang berbeda di setiap soal. Kemudian jangan terpaku di soal yang sulit, temukan soal yang paling mudah teman-teman kerjakan, karena ketika teman-teman hanya terfokus pada soal yang sulit ini maka itu akan membuang waktu. Kemudian yang keempat, yang paling penting juga pastinya teman-teman harus perluas pengetahuan umum tentang hubungan kata. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep dari tes analogi, maka hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dari subtes silogisme. Nah, tes silogisme ini itu berkaitan dengan pola berpikir seseorang, pola berpikir, dan cara penarikan kesimpulan yang disebut dengan silogisme dari dua proposisi
atau premis-premis dan kesimpulan tersebut adalah sebuah konklusi. Oke, jadi predikat dan konklusi itu dinamakan dengan term mayor. Ini dinamakan dengan term mayor. Kemudian subjek dari konklusi itu disebut sebagai term minor. Nah, selanjutnya premis yang mengandung term mayor disebut premis mayor. Sedangkan premis yang mengandung term minor disebut premis minor. Nah, jadi premis mayor ini juga disebut sebagai premis mayor, dia disebut juga sebagai pikiran utama sedangkan premis minor ini sebagai pikiran lanjutan. Jadi, contoh penjelasannya adalah sebagai berikut. Misalnya, premis mayor itu contohnya semua tumbuhan membutuhkan air. Oke, jadi semua tumbuhan ini itu adalah M. Kemudian membutuhkan air ini adalah P. Kemudian premis minor, akasia adalah tumbuhan. Mari kita garis bawahi akasia. Oke, jadi akasia ini disebut S. Kemudian adalah tumbuhan ini disebut P. Maka konklusi atau kesimpulannya
akasia membutuhkan air. Jadi akasia ini S, membutuhkan air adalah P. Oke, jadi di sini kita tulis dulu keterangannya. Keterangan S adalah SPU. S itu adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek. Oke, kemudian kita perlu memahami bahwa hukum-hukum silogisme itu ada 3. Yang pertama, hukum silogisme. Oke, yang pertama, silogisme itu harus terdiri dari 3 term, yaitu subjek, predikat, dan penengah. Penengah ini kita simbolkan dengan huruf M. Oke, tunggu dulu. Itu penengah. Penengah atau term. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang pertama, silogisme itu harus terdiri dari 3, yaitu subjek, predikat, dan penengah. Kemudian yang kedua, M atau term tidak terdapat pada kesimpulan. Kemudian yang ketiga, apabila salah satu premis bersifat partikular, premisnya partikular, maka kesimpulan harus partikular juga. Ibaratnya umum bisa menjadi spesifik, tapi yang spesifik belum tentu bisa umum, kayak gitu ya. Nah, jadi dari tulisan ini ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi, seperti predikat dan konklusi. Konklusi itu disebut sebagai term mayor, kemudian konklusi atau subjek konklusi itu disebut sebagai term minor. Jadi premis term mayor atau premis mayor dia itu merupakan pikiran utama. Premis mayor yang mana tadi? Yang terdiri dari predikat dan konklusi. Kemudian premis yang dengan term minor atau premis minor dia merupakan pikiran lanjutan untuk memperjelas pikiran utama sebelumnya. Nah, di contoh ini kita bisa melihat contoh nyata dari premis mayor, premis minor, dan juga konklusinya. Nah, jadi di premis mayor dikatakan bahwasanya semua tumbuhan membutuhkan air. Nah, semua tumbuhan ini sifatnya umum. Nah, kemudian semua tumbuhan ini disimbolkan dengan M, penengah atau term. Kemudian membutuhkan air itu adalah sebuah predikat. Nah, maka pikiran lanjutan yang disediakan oleh soal itu adalah akasia. Akasia ini merupakan salah satu jenis dari tumbuhan. Kemudian
dijelaskan bahwa akasia adalah tumbuhan, maka akasianya ini adalah berupa subjek, kemudian tumbuhannya adalah berupa predikat. Maka konklusinya kita perlu memerhatikan hukum silogisme sebelumnya, bahwasanya di kesimpulan itu tidak boleh ada si M ini. Maka semua tumbuhan itu tidak boleh menjadi kesimpulan dari soal yang diberikan. Maka konklusi yang paling tepat adalah akasia membutuhkan air. Kita perlu, jika masih belum mengerti, kita coba memahami lagi bahwasanya semua tumbuhan itu membutuhkan air. Akasia adalah tumbuhan, berarti ini nyambung dengan ini. Kemudian akasia adalah tumbuhan, dan sebelumnya dijelaskan bahwasanya semua tumbuhan membutuhkan air, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya si akasia atau subjek ini dia membutuhkan air karena akasia merupakan tumbuhan. Oke teman-teman semua, apakah sudah bisa dimengerti? Nah, jika masih belum, coba kita ambil lagi salah satu contoh. Oke, tunggu sebentar. Nah, jadi premis mayornya adalah semua perilaku yang baik patut dicontoh. Oke, kemudian premis minornya adalah sebagian perilaku influencer adalah baik. Kemudian, maka kesimpulannya adalah, oke, mari kita mengelompokkan dulu seperti yang sebelumnya kita lakukan. Semua perilaku baik patut dicontoh. Sebagian perilaku influencer adalah baik. Jadi, semua perilaku baik ini kita simpulkan dengan penengah atau M. Kemudian patut dicontoh ini adalah sebuah predikat. Kemudian, sebagian perilaku influencer ini disebut sebagai si subjeknya, baik adalah predikatnya. Maka, konklusinya perlu diingat bahwasanya si M tidak boleh terdapat pada kesimpulan. Maka, kesimpulan atau konklusi dari soal ini adalah sebagian perilaku influencer patut dicontoh. Nah, ini yang dimaksud umum. Tunggu sebentar. Yang dimaksud umum, dan ini adalah partikular. Jadi, umum ini, influencer ini merupakan bagian dari orang yang berperilaku baik, sehingga influencer ini merupakan bentuk spesifik dari kata semua yang dijelaskan pada premis mayor. Jadi, semua perilaku baik itu patut dicontoh, sebagian perilaku influencer itu baik. Kan sebelumnya dikatakan bahwa semua perilaku baik patut dicontoh. Kemudian di premis minor diperjelas bahwasanya sebagian perilaku influencer itu baik. Maka konklusi yang hadir adalah semua perilaku influencer ini merupakan si subjeknya patut dicontoh, dan ini adalah predikatnya. Jadi M itu tidak terdapat dalam kesimpulan atau konklusi yang diambil dari premis yang hadir. Oke teman-teman semua, semoga bisa mengerti ya. Jangan lupa untuk banyak-banyak latihan soal supaya
untuk menyelesaikan soal saat teman-teman melakukan tes nanti, teman-teman tidak perlu lagi untuk mengelompokkan frasa yang ada dengan simbol-simbol lagi. Oke, kali ini kita akan mempelajari konsep dari soal analitik yang juga merupakan bagian dari atau subtes dari tes intelijensia umum di CPNS 2024. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari tentang konsep dari subtes analogi, kemudian konsep dari subtes silogisme. Nah, kali ini kita akan membahas tentang subtes terakhir yakni analitis. Jadi, subtes analitis ini atau soal analitis itu dia berupa bacaan dengan sejumlah petunjuk, bacaan yang memiliki petunjuk. Petunjuknya ini berupa ketentuan atau batasan hingga terdapat beberapa hal yang akan ditanyakan terkait bacaan yang sebelumnya. Nah, jadi dalam soal penalaran analitis kita diajarkan untuk menganalisa sebuah kasus, analitis untuk menganalisa apa saja kasus, objek, serta batas atau petunjuk yang diberikan oleh soal dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan batasan dan ketentuan yang sudah disebutkan dari soal tersebut. Nah, biasanya soal analitis ini dia terdiri dari 3 bagian. Oke, bagian yang pertama itu bagian pengantar. Jadi, bagian ini akan menjelaskan tentang permasalahan. Yang permasalahannya ini dapat berupa orang, tempat, benda, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pembatas atau petunjuk. Nah, ini dari permasalahan yang diberikan, adapun petunjuk atau batasan-batasan yang harus dipenuhi. Hal itu bisa menyangkut boleh tidaknya urutan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan. Biasanya di setiap bacaan terdapat 3 sampai 4 soal yang ditanyakan dari setiap soal analitis yang disajikan. Jadi kita memang perlu memahami tentang batasan serta pertanyaan dari soal tersebut, karena masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Pertanyaan itu hanya berlaku pada soal yang diberikan. Jadi ketiga sampai 4 pertanyaan ini tidak akan berlaku lagi untuk soal setelahnya. Maka dari itu, tips dan trik untuk mengerjakan soal seperti ini adalah yang pertama,
Yang pertama, kita perlu mencermati dan memahami isi cerita yang disajikan oleh soal. Kemudian, kita perlu untuk fokus, konsentrasi, dan teliti saat mengerjakan soalnya. Biasanya kalau aku tes sekitar 1 jam sebelum tes dimulai, itu aku biasakan untuk minum minuman manis untuk membantu kefokusan saat akan mengerjakan soal nanti. Jadi minumnya juga sewajarnya aja, nggak usah terlalu banyak, karena jangan sampai saat kita mengerjakan soal kita terganggu oleh hal-hal lain. Oke, kemudian yang ketiga, kamu bisa menulis petunjuk dengan bentuk yang lebih singkat, entah itu bentuknya seperti tabel, ilustrasi, berupa gambar, atau tanda lainnya yang sekiranya bisa memudahkan kamu untuk mengingat petunjuk-petunjuk yang disajikan oleh soal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hal yang selalu kami sampaikan, yakni perbanyak latihan soal. Mengapa demikian? Karena dengan berlatih soal, kalian akan terbiasa untuk membaca dan meng-highlight ketentuan dan batasan yang ada pada soal, sehingga tentu itu akan memudahkan teman-teman ketika membaca soal berikutnya. Jadi teman-teman juga perlu mengingat bahwasanya dalam mengerjakan soal, teman-teman juga perlu untuk memahami alur serta konsep yang ada, serta mencermati bacaan dan memahami soal yang diberikan. Karena ketika teman-teman tidak sepaham dengan apa yang dimaksud oleh soal tersebut, maka tentu jawaban juga akan keliru. Jangan juga lupa untuk menggarisbawahi kata-kata penting seperti kecuali dan kawan-kawannya, karena kata ini sangat mengecoh di akhir soal. Nah, siapa nih yang suka baca soal tidak sampai habis, sehingga kata-kata yang seperti ini itu terabaikan dan jawaban teman-teman menjadi jawaban yang keliru karena tidak sesuai dengan apa yang soal mau. Oke, teman-teman semua, jadi pada hari ini pembahasan kita mengenai konsep soal pada tes intelijensia umum sudah selesai. Bagi teman-teman yang masih belum menonton video-video kami sebelumnya, jangan lupa untuk menonton konsep-konsepnya terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan langsung masuk ke soal dan berlatih untuk menjawabnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.